Namanya tak asing lagi di kalangan warga Nahdien Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai pemangku salah satu pondok sepuh dan besar, pesantren Al-Azhar Sempu, nama Kiai Haji R. Abbas Hasan begitu tersohor. Keilmuan dan karomah turunan ke-8 Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung itu telah diakui oleh para santri dan umatnya. Kiai Abbas terlahir pada tahun 1853 di tengah keluarga keraton Yogyakarta yang religius. Akan tetapi, ayahandanya, Raden Hasan Munadi, tak kerasan tinggal di lingkungan keraton. Ia menganggap banyak hal dari kebiasaan keraton yang tak sesuai dengan prinsip keagamaan yang diyakininya. Tumbuh di keluarga yang religius, Abbas belia pun akrab dengan dunia pesantren yang menjadi kawah candra di muka pendidikan agama. Pesantren yang pertama kali menjadi tempat belajar Kiai Abbas adalah pesantren Lirap, Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian ia melanjutkan ke pesantren Bendo, Pare, Kediri. Selang beberapa waktu, ia berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan di bawah asuhan Syekhona Kholil. Di pesantren yang terakhir ini, Kiai Abbas dinikahkan dengan Hafsatun oleh Syekhona Kholil. Setelah menikah, Syekhona Kholil menyuruh Kiai Abbas untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Hijaz, Saudi Arabia. Konon, dalam perjalanan ke Timur Tengah itu, Kiai Abbas menyempatkan diri untuk belajar di Al-Azhar, Kairo. Kelak, dari nama itulah, pesantren Tugong ia beri nama Al-Azhar. Seusai menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di tanah Arab, Kiai Abbas kembali lagi ke Madura untuk menemui gurunya. Betapa kagetnya Kiai Abbas sesampainya di Bangkalan. Guru yang amat ia patuhi, Syekhona Kholil, menyuruhnya pergi atau mengusir Kiai Abbas. Meski secara logika perintah tersebut memberatkan, Kiai Abbas tetap mematuhinya. Ia yakin perintah gurunya yang dikenal waliullah itu memiliki rahasia tersendiri. Akhirnya Kiai Abbas menceraikan Hafsatun dan minggat dari Madura menuju ke Banyuwangi, sebagaimana yang diisyarahkan oleh gurunya ketika mengusir. Sesampainya di Banyuwangi, Kiai Abbas diambil menantu oleh Kiai Hafiz, pendiri pesantren Tugong, Sempu. Ternyata di pesantren yang didirikan pada 1891 itu, kebesaran nama Kiai Abbas bersinar terang. Kemasyhuran pesantren Tugong yang kemudian berganti nama menjadi Al-Azhar tersebut tak hanya berada di telatah Jawa, bahkan tersiar ke pulau seberang, Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Ada cerita menarik tentang hal ini. Di penghujung dekade 70-an, datanglah seorang santri asal Sumatera. Konon, ia diutus oleh gurunya untuk menimba ilmu kepada Kiai Abbas di Banyuwangi. Berhari-hari, pemuda itu menelusuri jalan. Ia mengambil jalan Pantura, masuk Banyuwangi lewat Alas Baluran. Awalnya, si santri itu menuju ke pesantrennya Kiai Abbas Cangaan Genteng. Sekitar 20 km dari pesantren Tugong. Setelah mengetahui kesalahannya, si santri melanjutkan perjalanannya menuju Tugong. Sementara itu, Kiai Abbas yang sudah sepuh itu memanggil seorang santrinya. Beliau memerintahkannya untuk bersiap menyambut tamu dari jauh. Sesampainya di Tugong, santri asal Sumatera itu pun disambut oleh santri yang ditunjuk oleh Kiai Abbas. Lalu, diantar ke dalam untuk menemui Kiai Abbas. Dari percakapan awal tersebut, diketahui bahwa, dulu, guru si santri asal Sumatera tersebut adalah teman seperguruan Kiai Abbas. Entah di pesantren Jampes, Pare atau Bangkalan. Semenjak pertemuan di dalam Kiai Abbas itu, si santri asal Sumatera itu tak lagi tampak batang hidungnya di pesantren. Bahkan, sejak awal ia tak terlihat keluar dari dalam. Hingga titi mangsa sudah bergulir sekira setahun, santri misterius itu muncul lagi di pesantren. Kini, dengan penampilan berbeda. Dulu, rambutnya pendek, namun saat dia datang lagi, rambutnya sudah gondrong. Saat kemunculannya kembali itulah, ia disuruh pulang ke Sumatera oleh Kiai Abbas. "Pulanglah, ilmumu sudah cukup,"
tutur Kiai Abbas. Santri itu pun patuh. Meski tak memiliki bekal sepeser pun, ia pulang ke Sumatera. Sebagaimana pesan dari Kiai Abbas, santri itu naik kereta api dari stasiun Sempu. Tak jauh dari pesantren Kiai Abbas. Saat pemeriksaan tiket, santri tersebut tertangkap petugas. Karena kedapatan tak memiliki tiket, ia diturunkan di stasiun berikutnya, di Wadung, Glenmore. Sekitar 30 km dari Tugung. Santri itu pun kembali ke Tugung. Mengadu perihal ditolaknya menaiki kereta api oleh petugas kepada Kiai Abbas. Setelah menerima laporan, Kiai Abbas memerintahkan santri tersebut. Ikat roda kereta api itu dengan benang, perintahnya. Santri itu pun menyanggupi. Ia kembali ke stasiun untuk menjalankan perintah Kiai Abbas. Seutas benang yang ia ambil dari sarungnya yang mulai pudar tenunannya itu, yang dipakai untuk mengikat roda kereta api. Bismillah, hanya dengan seutas benang sarung itu, kereta api yang berbobot ribuan ton itu mogok. Tak bisa dijalankan. Selama 3 hari para mekanik berjibaku mencari penyebab teknis kemacetan, tak kunjung berhasil. Semua mesin kereta tampak normal-normal saja. Saat itu, si masinis kereta menyadari akan sebuah keganjilan pada kemacetan kereta. Ia teringat peristiwa beberapa hari lalu, telah menurunkan seorang penumpang yang tampaknya dari kalangan santri. Mungkin, gara-gara itu, kereta mendapat tulah dan tak bisa bergerak. Saat itu pun, para kru kereta api mencari santri yang diturunkan beberapa hari lalu itu. Santri yang tak lain pemuda asal Sumatera itu, akhirnya ditemukan oleh petugas di pesantrennya Kiai Abbas. Santri itu pun dipersilakan untuk naik kereta dengan gratis asal bisa memperbaiki kereta api yang macet itu. Santri itu pun berjalan santai mendekati kereta. Kemudian ia berjongkok untuk melepas ikatan benang yang melilit di roda kereta tersebut. Tak butuh waktu lama, seketika itu pula kereta api yang macet berhari-hari itu, mulai menderu. Siap untuk berangkat. Sebab kejadian di luar nalar itulah, Kepala Stasiun Setail Sempu memutuskan untuk menggratiskan tiket kereta bagi santrinya Kiai Abbas, Tugung. Selama bertahun-tahun, para santri bisa menikmati kereta dengan gratis.